Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Ikhlas Pacerakan Permai yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi pemirsa yang menyimak YouTube kami di Denny Hakim Channel, semoga insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Is dan seluruh anggota Majelis Taklim Nurul Ikhlas atas undangannya. Ini satu kehormatan bisa bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Terima kasih banyak Bu atas undangannya. Karena kemarin itu waktu dihubungin dibilang hari Sabtu, tapi berhubung saya bilang kayaknya kalau hari Sabtu saya tidak bisa Bu, mungkin bulan depan. Tapi beliau langsung sampaikan bilang kalau dikasih percepat atau di lain waktunya bisa ke Ustaz. Bilang hari apa itu? Bilang hari Jumat. Bilang saya terserah, yang penting jangan hari Sabtu. Akhirnya mungkin sudah pakai semua dihubungi. Nah, inilah yang terjadi, hari Jumat dimajukan. Jadi saya pertama minta maaf Bu Di, karena biasanya setiap hari Sabtu pengajian tak di Sabtu ketiga, ini dikasih maju di hari Jumat. Tapi insya Allah mudah-mudahan di pertemuan bulan depan kita bisa mengambil hari Sabtu atau minggu ketiga. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya hanya ingin berbagi Bu pengalaman. Itu ada teman saya tahu penjual pulsa Bu Di, penjual kuota ya. Kuota apa paling banyak Bu? Kota Makassar. Ya, itu sekarang Ibu dia sudah beralih, dia sekarang dia buka warkop. Saya bilang kenapa kita beralih? Nah, dia curhat sama saya, dia bilang begini Pak Ustadz, sebenarnya banyak keuntungan yang saya bisa dapatkan andai kata tidak ada yang ngutang. Nah, ini yang masalah katanya, kalau teman semua datang bilang nanti Pi, bulan depan Pi, atau pulang Pak, akhirnya tidak terbayarkan. Nah, jadi sehingga itu katanya peredaran uang itu tidak bisa dia putar. Nah, akhirnya dia bilang saya tutup saja deh. Saya bilang Kak, biar itu kita tutup, kalau usahakan lagi yang lain seperti ini warkop, lalu begitu juga sama Ji. Dia bilang tidak gini kayaknya Ustaz, karena saya pekerjakan orang, bukan saya yang jaga, saya pekerjakan orang. Nah, lalu dia sampaikan sama saya adakah kira-kira itu Ustaz usaha yang bisa saya lakukan untung terus tidak ada ruginya ya. Jadi saya bilang kalau usaha fit dunia pasti siap-siap kita untung rugi Bu, apalagi kalau yang namanya menjual jasa, menjual barang. Ibu-ibu kan biasa lihat di sini ada penjual kan,
Nah, bisa kita tanya-tanya itu. Tidak ada orang penjual itu bilang untung terus atau rugi terus. Pasti ada untung dan ruginya. Nah, begitulah yang namanya jualan. Sama termasuk dari tadi itu jualan pulsa. Lalu saya bilang, ada usaha yang kita bisa lakukan, insya Allah tidak ada rugi tak, untung terus ki. Nah, lalu saya bilang sama dia, yang penting hakul yakin. Dia tanya sama saya, usaha apa itu? Nah, ini tadi yang saya bacakan ibu dalam surah Al-Mu'minun, itu kita bisa lihat ibu. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu? Apakah hanya beriman saja? Oh, ternyata ada kategorinya, Bu. Jadi orang beriman di sini yang beruntung kata Allah, yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau mau jadi orang beriman yang beruntung, karena saya yakin kita semua kan sudah beriman, Bu. Yang mana kan dibilang orang beriman? Orang-orang yang percaya dengan rukun iman, percaya dengan rukun Islam. Itu namanya orang beriman. Nah, yang manakah itu, Bu? Pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini saya mau bagi lagi nih, Bu, dengan Ibu. Selama kita mulai balik sampai sekarang, pernah jadi itu hitung-hitung berapa sholat tak yang khusyuk? Jangan kapan mulai balik di tahun 1443 mau. Kan sekarang 1444 benar ya? Ya. Kira-kira kalau menurut Bunda, selama kita sholat ini di 1443, khusyuknya itu dirasa, Bu. Ya. Karena biasa kenyataannya kan banyak ibu-ibu sementara mau wudhu saja sudah bicara. Ya toh? Itu ibu biasa kalau wudhu dipanggil sama maknya. Mak, mana kunci? Di situ. Nah, itu kan sudah, ya toh? Padahal Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, Ibu, khusyuk itu ketika pada saat Anda mau melakukan sholat, baru kita berniat mau melakukan salat. Misalkan taruhlah, Bu, toh belum masuk waktu salat asar tadi. Saya berniat mau salat asar di sini. Berarti ketika saya berniat sampai selesai salat asar tidak ada lagi unsur dunia. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, bayangkan Ibu, kalau itu kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali, saya kira tidak ada yang bisa khusus seperti Imam Al-Ghazali. Contoh saja, kita dari rumah ke sini ketemu sama teman, kan tidak enak kalau disapai. Nah, ini kita tadi niat mau sholat, Ibu, belum lagi kalau kita ambil dari wudhu. Nah, makanya paling tidak 3 tempat ini kita jaga, Bu, supaya khusyuk sholat tak. Yang pertama, pada saat mau takbiratul ihram, itu kan namanya aba-aba, Bu, ketika pada saat kita mau takbiratul ihram. Sampai biasa kita lihat ada orang, Ibu, lamanya takbir. Allah, sekali langsung dia, apalagi namanya kasih cepat begitu. Ya, padahal di situ yang dimaksud di situ pada saat kita berniat, Ibu, tidak ada lagi yang lain yang kita ingat kecuali kita mau komunikasi dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita jaga pada saat baca Al-Fatihah. Nah, itu kalau kita baca Al-Fatihah, Ibu, meskipun kita salat berjamaah, tetap itu baca, Ibu, karena kita tidak dengar suaranya imam. Beda kalau kita dengar suaranya imam, toh. Kalau salat yang besar itu kan seperti salat maghrib, salat isya dengan subuh, atau seperti tadi itu salat Jumat atau salat Id, kan besar suaranya. Nah, bagaimana kalau salat duhur? Tetap Ibu harus baca Al-Fatihah. Nah, makanya di situ kalau kita baca Al-Fatihah usahakan khusyuk, karena di situ komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat tahiyat, Ibu, jari apa biasa dikasih keluar kalau kita tahiyat, Ibu? Jari apa tak keluar? Ya, jari ini, telunjuk. Coba Ibu, saya mau tanya dulu, kalau kita tahiyat itu di mana pandangan tak? Ya, di sini, di telunjuk tak? Bukan telunjuknya teman tak? Ini banyak biasa saya perhatikan itu, kalau dia tahiyat, jarinya teman naliaki begini, baru ada di jarinya. Sudah sholat baru tanya, kenapa kau putar-putar jarimu tadi? Ya toh begitu saya perhatikan. Saya bilang, buat apa kita perhatikan jarinya teman tak? Yang harus diperhatikan itu jari tak. Karena ini ternyata, Ibu, jari ini memang kalau dilihat, Ibu, simple. Tapi ini kan dari tadi simbol mengesahkan Allah. Yang kedua, simbol ketika pada saat menghubungkan antara hati tak dengan Allah. Ini ternyata yang nyambung ini ke hati, Bu. Minta maaf, Dik, jangan marah, Bu. Nah,
Ibu biasa kalau marah sama anak tak? Jadi apa biasa dia? Awas kau, awas. Ya tak? Tidak ada kurasi itu ibu marah, awas kau, awas. Tidak ada kan? Kenapa? Karena ini dia ternyata itu nyambung ke hati. Nyambung ke hati. Makanya itu tabe ibu, ketika pada saat kita tahiyat betul-betul perbaiki tahiyat tak. Disitulah sebenarnya ibu kita jaga khusyuk tak, supaya apa? Ketika pada saat sholat bisa dijaga itu khusyukan tak dengan 3 tempat tadi. Makanya dia bilang ulama kita yang mutakhirin, minimal kau bisa jaga itu yang 3. Yang pertama pada saat engkau takbiratul ihram, pertama ketika kita mau salat, yang kedua kita jaga pada saat kita membaca al-fatihah, dan yang ketiga pada saat kita tahiyat. Itu minimal. Lebih-lebih kalau kita bisa mulai jaga dari kita mengambil air wudhu sampai selesai salat. Nah itu. Jadi yang pertama kalau kita mau beruntung ibu, khusyuk dalam salat tak. Ini satu. Yang kedua, Allah sampaikan dalam Al-Quran lagi bu, cirinya orang beriman yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Wih, banyak sekarang ibu. Minta maaf ini bu, kalau mau jujur, banyak perbuatan dan perkataannya yang sia-sia. Tapi terutama kita bu ya, sebagai orang tua sama anak, jangan ini ada kata-kata yang kasar deh keluar sama anak. Itu biasa kalau orang tua, mama biasa marah sama anak, dia keluar semua hewan di kebun binatang kalau marah. Ih, biasa begitu bu istri. Itu kalau orang Makassar itu ada itu anak S-nya lagi, saya bilang, deh di mana ini diajarin yang begini. Bagaimana itu anak-anak tidak berkata seperti itu kalau orang tua juga begitu. Saya bu pertama kali itu mengajar di Kecamatan Palo, di SD kalau Kubodoa. Kita tahu di kapan bu, kalau keluar dari tol itu sudah masuk kalau Kubodoa ibu. Oh di situ bu kalau kita dengar itu dede bahasa hari-hari. Jadi waktu pertama saya masuk itu ibu, 6 bulan pembelajaran, tidak ada pelajaran yang saya berikan kecuali itu pendalaman akhlak. Karena apa artinya anak-anak tak cerdas secara intelek sementara akhlaknya tidak bagus. Sama ibu kalau kita saya tanya jujur ada 2 anak tak ini, anggaplah ini kembar ibu kembar. Yang satu ini kembar yang pertama ibu biasa-biasa jika kecerdasannya, tapi sopan ramai. Yang satu pintar ibu tapi kurang ajar Kira-kira yang mana ibu biasa itu suka? Tapi bodoh ibu. Nah itu ibu sendiri mengatakan biar bodoh, yang penting bagus akhlaknya daripada pintar tapi kurang ajar Begitulah ternyata kami di sekolah bu. Di sekolah itu bukan kecerdasannya anak-anak dilihat, tapi akhlaknya pertama. Jadi itu minta tolong kak ibu, kalau di rumah sampaikan juga sama anak tak. Nah biar mamo itu tidak terlalu cerdas kalau sopan bagus akhlak tak, itu lihat dulu itu guru tak dibandingkan kecerdasan tak. Apalagi kalau dia bisa padukan bagus tong akhlaknya, bagus tong kecerdasannya. Itu yang kita tadi idam-idamkan tuh. Tapi kan sulit biasanya bu dapat anak itu selain cerdas akhlaknya bagus. Tapi paling tidak kalau bisa itu tadi minimal bagus akhlaknya, meskipun tadi kecerdasannya tidak bagus ya, artinya kurang. Tapi yang parah kalau dapat dia Tommy kodon tono dia Tommy juga kurang ajar ndak tahu mau diapa ini. Ya, itu makanya ibu ini tolong baru itu perkataan yang mana perbuatan yang sia-sia. Tapi ini bu mohon kalau ibu dengar jangan marah bu yang mana aku bilang maksudnya sia-sia. Ibu jangan marah tapi harus kita sampaikan. Biasanya kan kalau ikut di pengajian begini bu, apa yang kasih faktor supaya kita rajin yang begitu bu? Apa namanya bu? Arisan. Tapi minta maaf bu, yang sudah naik biasa uang mami datang. Ini yang saya bilang sia-sia. Buat apa kita buat pengajian seperti ini bu, kalau sudah makin naik uang tak mami datang. Nah yang dibutuhkan kan kehadiran tak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang itu bu itu majelis taklim yang mukhlisin semakin banyak bertambah. Karena kenapa bu? Salah satu anunya Ibu Asa itu, Ibu Haji Asa, dia buat surprise kepada ibu-ibu. Jadi setiap kali pertemuan begini ada surprise. Jadi setiap peserta itu ketika masuk dikasih namanya buku penundian kecil ibu, nomor kertas kecil. Jadi kalau misalkan dia tadi sudah butuh, nah dia ceritanya dia kayak Tony di lot begitu keluar nomor siapa nomor sekian, nah itu hadiahnya.
Kan lumayan ibu kalau dapat minyak bu 1 liter. Iya toh. Nah, ini kan juga sebenarnya sebagai bunda, ya, sebagai pemicu supaya semakin rajin, ya. Ini kemarin Bu Is, waktu bulan yang lalu kita pergi di Sampulungan, tahu Sampulungan? Di Galesong. Ya, itu. Di sana kita Bu sekaligus minta tadabbur alam. Jadi selesai kita tausiah begini Bu, pembagian door prize, baru ibu-ibu juga turun toh mandi-mandi sama toh keluarganya. Nah, itu kan salah satu juga Bu, cara supaya bagaimana mengaktifkan majelis taklim kita. Tapi biar juga kodong cerdas bagaimana itu pengurus Bu naktifkan. Tapi kalau memang itu yang diajak tidak mau mantun, sama aja Bu. Ya, nah ini yang mau dibutuhkan Bu, ditumbuhkan bagaimana supaya ibu-ibu, bunda-bunda semua mau datang seperti itu Bu. Dan ini saya kira kan tidak tiap hari bunda tuh, setiap sekali sebulan ji. Masa kita tidak bisa luangkan waktu tak? Nih, ya jadi ini yang pertama dan utama setelah salat tahusyuk, jauhkan diri tak dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah, selanjutnya yang ketiga, walladzina hum lisakati fa'ilun. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Coba biasa kita dengar kata zakat Ibu. Kapan biasanya itu dikeluarkan Bu? Ayo Bu, kapan Bu? Bulan apa Bu? Bulan Agustus. Bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti kalau begitu di prinsip tak bilang nanti bulan Ramadan sekali setahun ya kita. Makanya Ibu di sini dianukan budi tabe. Di sini ditafsirkan bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi teman-temannya zakat. Infak, sedekah, hibah, apalagi Bu, wakaf, itu bisa Bu, hadiah. Ibu kalau mau bersih harta tak Ibu, setiap kali gajian suami tak, sebelum kita belanjakan kasih keluar Ibu. Itu Tomina bilang saya mamaku, biar berapa nak kau dapat, kasih keluar gitu supaya bersih hartamu. Tuh, Ibu biasa tidak sadar toh, begitu terima dari suami, nah kasih masuk semua, ada itu di pikirannya, anu ku beli, anu ku beli, anu ku beli, anu ku beli. Begitu sebentar keluar ki, hilang dompetnya. Nah, itu pelajaran sebenarnya. Kenapa dikasih pelajaran? Seolah-olah Allah bilang begini, bateku kasih kau nikmat yang begitu banyak, nah kenapa nak kau tidak bersihkan nikmatmu itu? Ah, itu maksudnya Bu Di, mengeluarkan zakat itu tidak mesti harus menunggu sekali setahun bilang bulan Ramadan, apalagi itu zakat fitrah kan bulan Ramadan mantompi itu. Tapi yang lain Ibu, seperti Ibu minta maaf, itu kan bentuk sedekah itu kalau kita masak. Kalau masak Ibu banyak-banyak airnya supaya bisa dikasih di mana Bu? Tetangga. Jadi kalau ya jangan Bu, biar tidak bilang-bilang Bu, biasa atau tetangga Bu, aromanya. Apalagi itu Bu, kalau bikin kicoto, nah cium Bu, setiap yang cium itu aroma coto tak kasih lalu gitu. Iya, karena itu termasuk Ibu sedekah sebenarnya itu. Tapi kita biasa itu tidak sadari, bilang ternyata bukan pading hanya sekedar zakat yang dikasih keluar seperti ini, tapi biar yang seperti itu Bu. Terkadang itu Bu, minta maaf Di, kadang biasa kalau kita tidak sadar keluar kayak begitu, pulang itu Bu, minta maaf kami tidak pulang kosong itu Bu. Saya saja biasa tuh kalau dikasih tetangga, biasa bilang sama uminya, Umi, masa tuh kembali kosong, tenang maki, sebentar kalau pulang kita siapkan ada jika boluta itu. Jadi kalau kembali piring Bu, ada temu ke boluta, kan tidak enak mantan dirasa Bu, kita dikasih baru kita tidak makasih. Itu mungkin anunya Bu, filosofinya orang Bugis Makassar, rasa siriknya tinggi. Kalau diberi kita tidak enak kembali itu piringnya kosong, kalau tidak juga kita memberi. Jadi itu sebenarnya Bu. Jadi jangan bilang nanti bulan Ramadan baru kasih keluar kisah, padahal banyak sekali itu anunya. Terutama juga ini Bu, ini perlu mungkin barangkali ini Bunda, siapa tapi kalau bisa tahu ketua majelis taklimnya Bu? Oh, nggak ada. Tapi ada aja bendaharanya Bu. Oh, alhamdulillah. Bunda nanti bagus ini Bunda, belikan ki khusus untuk sound system. Iya ada. Ya. Ya. Oh iya. Jadi mungkin bagus itu nanti toh setiap bulan di mana ki. Siapa tahu tidak tertutup kemungkinan Bunda ini pertemuan pertama dengan saya seperti ini. Siapa tahu nanti dia bilang barangkali bagus deh supaya Ustaz nonton rumahku. Di rumahku nanti bulan depan.
Iya, tidak ada masalah tuh Bu. Kan bagusnya memang begitu Bu ya. Iya. Insya Allah Bu, nanti akan berkelanjutan selanjutnya. Ini yang keempat Ibu. Minta maaf ciri orang beriman yang beruntung yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, farjinya. Yang manakah dibilang itu kemaluan Ibu? Pasti ditahu gitu. Itu dua maknanya. Satu, tabe Bu, satu itu dari fungsinya. Fungsinya itu tempat kemaluan kan mengeluarkan kotoran toh, dijaga itu kencing Bu. Ibu kalau kencing jangan sampai terpercik. Apalagi kalau misalkan selesai kencing Bu, perbaiki cara tace Bu. Kata Nabi, kebanyakan orang yang diazab kubur itu karena masalah kencingnya. Jadi Ibu, kita itu Ibu, dikurasa, adam-adam jadi dirasa Bu. Karena ibu-ibu biasa kan kalau selesai kencing tau cebok ji. Yang masalah itu, yang masalah biasa itu laki-laki Bu. Iya tuh. Itu saya biasa Bu Isdi, kalau itu anak laki-laki biasa kalau kencing nadati. Iya. Artinya Ibu minta maaf kalau kita itu kan beres ji. Cuma yang kita khawatirkan begini Bu, kalau kita kencing itu diangkat baik-baik supaya tidak terpercik ini ke ke celanata, ke rokta. Karena biar selesai kita kencing Ibu, kita sholat tidak diterima ternyata itu sholat Ibu kalau ada najis. Makanya nanti ada penyesalan seorang hamba Allah ketika pada saat dibukakan catatan amalnya. Fulan, fulana, ini catatan amalmu. Dia lihat Ibu banyak sekali dikasih lihatannya. Tapi begitu di total kosong Lalu mengadu kepada malaikat, malaikat kenapa bisa kosong? Nah kita lihat di salatku bagusnya, tidak pernah ke alpa. Salat tahajudku bagus, mengaji kak bahkan lihat kenapa bisa kosong? Apa kata malaikat? Betul, kau melakukan semua ibadah itu, tapi tidak ada satupun diterima karena kamu dalam kondisi najis. Ini jadi yang pertama Bu, itu dari fungsinya. Yang kedua ini yang berbahaya Bu, dari hasrat penyalurannya. Ini sekarang kan ada namanya apa itu Bu? Pelakor. Apa lagi kepanjangannya itu pelakor Ibu? Apa Bu? Ya itu toh kan penyalurannya. Dan tidak mungkin ada pelakor Ibu kalau tidak ada kalkulator. Tahu kalkulator Ibu? Kalau pelakor apa tadi Bu? Perebut laki orang. Kalau kalkulator kelakuan laki-laki kotor. Iya, jadi pasti bakal ketemu ji. Ada yang kemarin yang viral itu Bu minta maaf Bu, yang viral kemarin polisi bunuh polisi. Menurut itu kan dibilang itu, tapi ternyata belakangan baru ketahuan bahwa ternyata bukan. Ya, kalau andai kata Bu, kenapa mesti sekarang? Nah lama kalau misalkan dia tahu bilang kalau seperti itu, apalagi kalau dibilang seorang yang punya jabatan begitu satu kali, kenapa mesti harus menunggu? Ternyata ada lagi yang lain. Tapi intinya Bu di sini adalah bagaimana kita jaga itu. Selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang pandai memelihara amanah yang dipikulnya beserta janjinya. Hati-hati Bu kalau berjanji Banyaknya sekarang itu orang suka berjanji, kalau saya jadi maka saya akan anu. Siapa hari suka begitu, baru minta lagi 3 periode. Ini banyaknya sekarang begitu. Itu bahaya yang begitu. Ibu, lebih bagus kalau kita mau berjanji, betul-betul maksimal kita mau usahakan itu baru berjanji Insya Allah nanti saya datang ke rumah. Tapi memang betul-betul itu mau diwujudkan. Tapi kalau ragu Bu tidak bisa datang, saya tidak janji tapi saya usahakan. Daripada bilang insya Allah datang itu, ternyata tena. Itu hati-hati Bu. Itu berarti berkhianat. Kalau berkhianat Ibu berarti termasuk salah satu ciri orang munafik. Salah satu tandanya ciri orang munafik itu apabila dia berjanji dia tidak menepati. Ada juga itu mana Bu? Contoh ini Bu, contoh. Ibu tabe saya dah hadir hari ini. Ini uang arisan saya ya. Kasihkan sama Ibu Anu. Begitu sampai di sini, mana orang arisan kita? Anunya temannya nambah baru nabi dengan anuku. Itu tidak amanah juga itu.
Ya, banyak bahasa gitu toh. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada yang begitu, Bu. Ya. Dan yang terakhir, walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Ciri orang beriman yang beruntung yang keenam adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini hebatnya ini ayat, Ibu. Allah membuka dengan kata-kata sholat dan menutup juga dengan kata-kata sholat. Yang pertama dibuka dengan orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya, lalu ditutup oleh Allah orang-orang yang memelihara sholatnya. Kira-kira menurut tak apa bedanya, Bu? Nah, sama-sama dia ada kata sholat. Kalau yang pertama hanya khusyuknya kan, tapi yang kedua memelihara sholatnya, berarti di atasnya lagi. Apa maksudnya, Bu? Setelah ternyata kita sholat, Bu, bawa nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan kita. Contoh, Ibu, kalau kita pertama sholat, apa tak diangkat itu? Tangan tak? Sampai di mana kalau Ibu? Begini kah? Atau begini? Ayo, Bu, bagaimana kalau kita angkat tangan tak, Bu? Sampai di mana tangan tak? Sampai telinga? Ada yang lain? Ada juga begini? Baru begini? Gimana, Bu? Jadi kalau beberapa riwayat itu, Bu, kalau perempuan itu sejajar dengan bahu, kita jalan laki-laki sejajar dengan daun telinga. Itu juga menunjukkan bahwa perempuan itu tidak boleh banyak geraknya. Nah, sekarang apa simbolnya orang kalau angkat tangan, Bu? Angkat tangan gini. Apa itu simbol apa? Berserah diri. Ya, berserah diri. Kita sholat, Ibu, berserah diri. Sama siapa? Sama Allah. Tapi kenapa kalau ada masalah tak? Ini simbolnya tuh. Dalam kehidupan itu gerakan salat mengajarkan kita supaya menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Begitu ada masalah tak? Di mana kita? Kita lebih menguntungkan dari tadi, teman-teman. Bu, kenapa Ki? Kalau naik arisan tadi kasih mak kodong dulu. Kenapa Ki? Suamiku kodong 2 bulan belum gajian. Dan bilang, teman tak minta maaf di sama aja Ki. Coba, Bu, sama-sama kecewa kan? Tapi coba, Bu, coba ini buktikan ada masalah tak? Taruhlah kayak tadi juga, selesai Ki sholat, coba angkat tangan tak? Ya Allah, 2 bulan nih suamiku kasihan belum kerja. Engkau yang maha kaya, tolong berikan solusi dari persoalan hidupku. Anakku ini kalau tidak bayar uang kuliahnya bisa di DO. Tolong berikan solusi ya Allah, karena Engkau yang maha kaya, Engkau yang menyelesaikan masalah hidupku. Datang pergi pengajian, pasti beda itu mukanya orang, Ibu, kalau ada masalahnya dengan tidak. Yang tidak ada masalahnya, sumringangnya. Yang ada masalahnya bengkok 30 mukanya. Ya toh? Pasti kita bingung, Ibu bendahara. Kenapa kasihan? Kenapa itu Ibu? Biasanya murah senyum, kenapa ini kasihan kayak pucat begitu? Bu, kenapa Ki? Tidak apa-apa Ibu, kan biasa begitu, tidak mungkin sampaikan toh. Ibu, lama tak ini bermajelis taklim, masa ada masalah atau tidak mau curhat sama saya? Siapa tahu saya bisa bantu Ki. Nah, terpaksa teman tak karena enggak tahu Ki seperti saudara. Karena kita yang bilang ini, Bu, terpaksa saya bilang, ini kodong anakku, kalau dia tidak bayar Ki uang kuliahnya bisa di DO. Karena suamiku 2 bulan kasihan tidak kerja. Langsung Ibu. Karena Allah sudah turun tangan Ibu. Kita sudah minta tuh, Allah ketuk hati tak. Ibu langsung bilang, tenang. Sebentar naik. Pakai maki. Kenapa dia bilang kita enak? K1 nomor mami, kita mau pakai. Nah, coba Bu. Itu artinya apa? Sudah ada pertolongannya Allah. Nah, simpangkan buat kita. Kita ini kan biasa terbalik. Kita minta dulu pertolongan sesama ta, nanti kalau tidak ada solusi dari persoalan hidup tak, baru kita mengadu kepada Allah. Coba sekarang balik Ibu. Ada persoalan hidup tak, coba ambil sajadah, hamparkan sajadah, kita salat mohon pertolongan sama Allah. Yang paling dari tadi tidak masuk akal Ibu, ada persoalannya curhat di medsos. Tak, banyak sekarang itu begitu. Buat status, ya Allah, 2 bulan suamiku tidak kerja.
pasti yang baca kutu mantan suami tabu. Bayangkan itu Bu di. Coba jangan makin curhat di situ. Bisa jadi Bu tidak nak tahu masalah tak orang lain. Tapi karena curhat di situ siapa yang teman kita pasti nak tahu. Iko dong kamasina 2 bulan tidak kerja dengan suaminya. Jangan dicurhat begitu. Lebih bagus curhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya memelihara salat Bu di. Jadi gerakannya itu maknanya. Ini baru satu itu Bu. Coba biasa kita lihat orang sujud. Ibu tabe. Kalau orang sujud itu apanya yang tinggi Bu? Ya betul. Betul Ibu. Ya. Saya praktekkan Bu. Nah ini kalau kita sujud kita kepala di sini, pantat naik. Kepala tempat apa Bu? Berpikir. Ini tempat apa? Coba jujur Bu. Kata orang. Kenapa dari tadi lebih tinggi ini dibandingkan kepala atas? Menunjukkan gerakan sujud, mengajarkan kita supaya kita tidak sombong. Ini kan mengajarkan Ki Bu, tabe. Kau tidak selebih daripada kotoran yang Allah muliakan. Tidak percaya Ki Bu, bilang kita ini kotoran yang pakai kudung. Itu bahasanya dulu itu Ustadz kok dia bilang, tidak enaknya jinak kalau saya mau bilang yang laki-laki itu songkok-songkok yang penuh dengan tai, yang perempuan itu katanya kudung-kudung yang penuh dengan tai. Jadi kita protes bilang kenapa bisa Ustaz? Nah, Nasur maki, coba kalau kau pulang nak, buka misongkokmu dari kepala kau periksa. Itu di rambutmu kan ada tai rambut. Apa namanya Bu? Tai rambut? Ketombe. Tah? Turun sedikit di sini ada yang biasa putih-putih kalau apa Bu? Ya, yang di sini. Ini Bu. Itu semua Bu ada kotoran. Bahkan yang ini Nabi Lanjam aku hitung itu karena memang pabriknya Bing katanya itu di belakang. Artinya Allah muliakan kita Bu. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kita sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lantas kenapa manusia itu kadang biasa nabanggakan dirinya, nasombongkan dirinya, sementara gerakan sujud mengajarkan dia supaya dia rendah hati. Itu maknanya. Jadi tabe Bu di, tidak salah jika rasa Bu kalau ada jabatan tak. Tidak salah ji Ibu kalau Ibu cantik. Tidak salah Ibu kalau kita dari tadi banyak harta tak. Tapi jangan gara-gara itu akhirnya kita sombongkan diri tak sama orang lain. Artinya dari sinilah kita belajar bahwa tolong belajar untuk kita bagaimana supaya ada sifat rendah hati. Dih, Ibu dih. Nah, kemudian apa kira-kira Bu pahalanya bagi orang tadi yang beruntung? Coba Bu, selain dari tadi beruntung Ki Bu, 2 nakasihkan ke Allah. Apa itu? Ulaika humul warisun. Mereka akan mewarisi. Apa yang dia warisi? Alladzina yarisunal firdaus. Dia akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi tabe Bu, selain kita beruntung 2 hadiah yang nakasih ke Allah. Pertama, mewarisi surga firdaus. Yang kedua, kekal di dalamnya. Tentu kalau kita bisa lakukan tadi yang 6 tadi. Yang pertama apa tadi Bunda? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, yang menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga apanya tadi Bu? Kemaluannya. Yang kelima, orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Dan yang keenam, orang-orang yang memelihara sholatnya. 6 ini Bu, mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai pegangan sehingga kita semua yang hadir pada sore ini termasuk orang-orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah surga firdaus, dan insya Allah kita akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Saya kira mungkin ini saja Bunda yang bisa kami sampaikan di pertemuan perdana kita pada sore hari ini. Semoga insya Allah ada tanya jawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami tutup dulu dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.